Ratusan warga yang hadir dalam operasi pasar di lapangan Palantikang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terlibat saling dorong dan adu mulut dengan petugas demi mendapatkan minyak goreng murah seharga Rp14.000 per liternya. Sebelah kiri kita stop dulu. Petugas kewalahan merapikan barisan sesuai dengan aturan protokol kesehatan jaga jarak lantaran warga yang terus menerobos antrian. 9.300 liter minyak goreng murah didistribusikan kepada masyarakat dengan kuota sebanyak 2 liter minyak goreng per orang. Sebelah kanan silakan. 5 sebelah kiri. Operasi pasar minyak murah ini digelar oleh Kementerian Perdagangan setelah harga minyak goreng di Maros dalam sepekan terakhir melambung tinggi dan langka. Menekankan bahwa ini adalah salah satu wujud keberpihakan dan juga kepedulian dari pemerintah untuk memastikan supaya masyarakat dapat mendapatkan minyak dengan baik. Untuk antisipasi minyak menjelang Ramadan sendiri, Pak? Ya mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan ini dapat kita jaga dengan baik, stoknya itu ada dan tentunya harganya terkendali sesuai dengan peraturan. Kami berkoordinasi. Antrian serupa juga terjadi di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Ribuan ibu-ibu mengantri minyak goreng murah di operasi pasar tahap pertama. 2.400 minyak goreng kemasan diperuntukkan bagi 1.200 warga di Kecamatan Rupit. Minyak goreng tersebut dijual seharga Rp14.000 per liter dan masing-masing warga hanya bisa membeli maksimal 2 liter minyak goreng. Hingga saat ini keluhan akan kelangkaan dan harga minyak goreng yang mahal belum juga terselesaikan. Tim Liputan 9 News melaporkan. Ya, pemirsa, jelang bulan puasa sejumlah harga sembako di pasar tradisional di Cimahi, Jawa Barat terus merangkak naik seperti harga daging ayam. Kenaikan harga ini akan terus terjadi hingga memasuki bulan Ramadan yang tinggal menghitung hari. Harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional di Cimahi mengalami kenaikan hingga Rp36.000 per kilogramnya. Semula daging ayam ini hanya Rp30.000 per kilogram. Meroketnya harga daging ayam sudah terjadi sejak beberapa hari lalu menyusul mahalnya harga daging sapi. Tak hanya itu pemirsa, telur ayam pun turut naik dari Rp22.000 kini dijual di harga Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga ayam potong akan terus terjadi hingga memasuki bulan puasa. Dan pemirsa, lantas bagaimanakah pantauan harga bahan pokok di Jakarta dan Medan? Kami sudah terhubung dengan rekan kami Yasmin Atania di Pasar Tebet, Jakarta, dan Febrina Permata di Pasar Petisah, Medan, Sumatera Utara. Namun terlebih dahulu kita ke Yasmin, pemirsa. Halo, selamat siang Yasmin. Dari pantauan Anda, harga apa saja mengalami kenaikan hingga siang hari ini di sana? Silakan Yasmin. Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. 3 pekan menjelang bulan suci Ramadan terjadi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat di pasar-pasar tradisional, salah satunya di Pasar Tebet Barat, Jakarta Selatan ini. Berdasarkan pantauan kami untuk komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga ini dimulai dari harga telur ayam yang saat ini mencapai Rp27.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya ini seharga Rp23 hingga Rp24.000 per kilogramnya. Artinya terjadi kenaikan dari mulai 3 hingga Rp4.000 per kilogramnya. Kemudian untuk yang mengalami kenaikan ini ada harga daging ayam yang saat ini mencapai Rp40.000 per kilogramnya, yang mana semula ini seharga Rp38.000 per kilogramnya. Dan yang terakhir yang mengalami kenaikan harga berdasarkan pantauan kami ini adalah harga gula pasir yang saat ini untuk gula pasir kemasan per kilogramnya mencapai Rp16.000. Padahal sebelumnya ini seharga Rp13 hingga Rp14.000. Berdasarkan penuturan para pedagang sembako terkait kenaikan harga telur ayam dan juga gula pasir ini sudah terjadi sejak 3 minggu terakhir. Namun terkait penyebab pasti masih belum diketahui dan para pedagang pun menuturkan bahwa kenaikan harga ini lumrah terjadi menjelang bulan suci Ramadan. Dan tentunya adanya kenaikan harga ini pun berpengaruh terhadap penghasilan mereka, yang mana para ibu rumah tangga maupun pembeli menjadi mengurangi porsi belanja berbagai item kebutuhan pokok tersebut.
Lalu untuk daging ayam sendiri, berdasarkan penuturan pedagang, kenaikan harga sudah terjadi sejak 3 hari terakhir ini. Dan biasanya ibu rumah tangga membeli dalam porsi misalnya saja 1 kilo, namun untuk saat ini dikurangi menjadi membeli setengah kilo saja begitu. Dan para pedagang pun berharap tentunya agar pemerintah dapat mengontrol harga komoditas pangan di pasaran sehingga kembali stabil dan penghasilan para pedagang pun dapat kembali normal. Dan untuk mengetahui seperti apa situasi di pasar tradisional yang ada di wilayah Medan, Sumatera Utara, sudah ada rekan Febrina di sana. Silakan Febrina dengan laporan Anda. Ya baik Yasmin, terima kasih Pram dan juga pemirsa. Ini sama seperti di ibu kota Jakarta, di kota Medan, ibu kota provinsi Sumatera Utara, ini juga mengalami kenaikan harga untuk bahan pokok sembako, baik itu bahan pokok sayuran ataupun jenis daging-dagingan. Nah, seperti yang saat ini saya pantau di Pasar Petisah Kota Medan, ini para pedagang sempat mengaku bahwa beberapa komoditi seperti cabai merah, bawang putih, tomat yang biasanya selalu menjadi incaran para ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan memasak setiap harinya, ini di pekan ini juga mengalami kenaikan. Dan mereka mengaku kenaikan harga bahan pokok sayuran ini sudah terjadi sejak 3 pekan belakangan ini. Walaupun minggu lalu sempat mengalami penurunan, namun tidak seturun seperti harga semula. Namun di minggu ini sudah mengalami kenaikan kembali, seperti cabai merah salah satunya. Ini harga cabai merah di minggu lalu ini sempat turun ke harga Rp45.000 per kilogram. Namun di pekan ini kami tanya, sudah mulai naik kembali di kisaran harga Rp58.000 hingga Rp60.000 per kilogramnya. Nah, begitu juga untuk bawang merah yang dahulunya minggu lalu sempat turun di harga Rp36.000 per kilogram. Sekarang minggu ini sudah naik Rp2.000 menjadi Rp38.000. Dan juga bawang putih sama seperti itu, di pekan lalu Rp26.000 per kilogram. Di pekan ini naik kembali di harga Rp29, Rp28 dan juga Rp29.000 per kilogram. Nah, bedanya dengan tomat, di minggu ini mengalami penurunan walaupun tidak turun seperti harga semula. Jika di minggu lalu harga tomat bisa mencapai Rp16 hingga Rp18.000 per kilogram, di minggu ini sudah mulai turun ke harga Rp12.000 per kilogram walaupun tidak seperti harga awal di harga Rp8.000 per kilogramnya. Nah, sementara untuk komoditas daging, ini daging ayam, tadi kami sempat berbincang dengan salah satu pedagang ayam, ini juga mengaku mengalami kenaikan di harga Rp34.000 hingga Rp36.000 per kilogramnya. Sementara untuk harga daging sapi ini tetap naik di harga Rp130.000 per kilogram. Dapat dipastikan kenaikan harga ini juga dikarenakan faktor cuaca yang ekstrim yang terjadi di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan dalam beberapa hari belakangan ini, sehingga mengakibatkan petani mengalami gagal panen dan mengakibatkan stok kebutuhan bahan pokok sembako khususnya sayur-sayuran ini menjadi terbatas. Demikian, Pram. Ya baik, terima kasih banyak Febriana Permata melaporkan langsung dari Pasar Petisah Medan, dan sebelum tadi sudah ada Yasmin Atania langsung dari Pasar Tebet Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, tidak hanya minyak goreng, sudah sepekan terakhir kelangkaan BBM jenis solar terjadi sejumlah SPBU di wilayah Sulawesi Selatan. Kelangkaan solar dikarenakan stok di SPBU yang terbatas sehingga mengganggu mobilitas warga, terutama pengiriman logistik. Antrian panjang kendaraan terjadi di sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Antrian terjadi setelah sepekan terakhir bahan bakar minyak jenis solar mengalami kelangkaan di sejumlah SPBU. Para sopir pun harus menunggu hingga 5 jam. Penjualannya juga dibatasi untuk setiap kendaraan baik truk, mobil, dan bus hanya mendapatkan 70 liter solar dengan harga Rp300 hingga Rp350.000. Antri. Sudah 1 minggu kita begini Pak ini. Sudah lama Pak. Gitu ya. Informasi yang didapat, kenapa bisa tidak ada? Katanya soal dia bilang tidak ada masuk solar ya. Tidak ada stok solar ya? Iya. Untuk Pertamina yang lain? Sama Pak, begitu antri kita juga. Antrian pengisian solar di SPBU Kelurahan Ujung Bulu, Kota Parepare, Sulawesi Selatan juga tidak terhindarkan. Bahkan antrian terjadi hingga ke jalan raya di luar SPBU. Para sopir mengaku terpaksa antri berjam-jam untuk membeli solar karena banyak SPBU yang kehabisan stok. Sampai di Maros ini tidak ada. Sampai di Maros tidak ada di Makassar. Sejak kapan itu Pak kita rasa-rasa langka solar ini? Harus bulan terakhir. 1 bulan terakhir sudah langka. Presiden ini kenapa selalu langka BBM begini?
Pihak SPBU mengaku terpaksa memberi batasan pembelian BBM jenis solar agar seluruh kendaraan yang antri bisa mendapatkan bagian. Para sopir berharap kondisi ini segera diatasi oleh pemerintah lantaran minimnya stok BBM jenis solar mengganggu mobilitas kendaraan, terutama distribusi barang ke daerah. Tim Liputan News melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah menegaskan tidak akan menaikkan harga Pertalite meski harga minyak mentah dunia terus melonjak akibat perang Rusia-Ukraina. Harga Pertalite saat ini masih di angka Rp7.650 per liternya. Perang Rusia-Ukraina mengakibatkan melonjaknya harga minyak mentah dunia menjadi $130 Amerika Serikat per barel. Menurut Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata, secara keseluruhan, kenaikan harga komoditas termasuk Indonesian Crude Price atau ICP berdampak positif terhadap pendapatan negara, terutama PNBP. Namun kenaikan harga komoditas juga berdampak terhadap belanja negara. Pada 28 Februari 2022, minyak mentah West Texas Intermediate untuk kontrak pengiriman April telah mencapai $96,07 Amerika Serikat per barel atau naik lebih dari 4% dibanding hari sebelumnya setelah pada awal perdagangan sempat tembus $99,1. Jika dibanding 5 tahun lalu, harga WTI telah melonjak 89,92% dibanding harga pada 12 Oktober 2017 yang masih di angka $50,6 per barel. Sementara harga minyak mentah Brent kontrak pengiriman April tembus $100,99 per barel pada akhir Februari 2022. Harga ini naik 3,1% atau $3,06 per barel dari $105,07 pada perdagangan hari sebelumnya. Dalam 5 tahun terakhir, harga Brent telah naik 78,39% dari $56,61 pada 10 Oktober 2017. Meski demikian, pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak yang paling banyak digunakan masyarakat, seperti Pertalite, tidak akan naik. Harga Pertalite tetap di harga jual Rp7.650 per liter. Sementara untuk harga BBM Pertamax Series dan Dex Series akan terus disesuaikan secara rutin mengikuti harga pasar berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2017. Dalam penetapan harga produk BBM, pemerintah akan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta tren harga minyak dunia yang berimbas pada harga minyak mentah Indonesia atau ICP. Per 24 Februari 2022, ICP telah berada di $95,45 per barel, naik dari $85,89 pada Januari lalu. Jika ditarik mundur beberapa tahun, ICP tercatat berada di angka $65,59 pada Januari 2018. Harga yang terus bergerak naik akan mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja negara karena dalam APBN 2022, asumsi harga dipasang di $63 per barel. Pemerintah akan terus memantau pergerakan harga minyak dunia dan mengukur dampaknya terhadap APBN. Pemerintah juga akan mengambil kebijakan yang diperlukan secara menyeluruh dengan melihat potensi penerimaan negara, beban belanja negara, dan konsekuensi terhadap pembiayaan negara. Ya, pemirsa, pemberlakuan ganjil genap di gerbang tol Kota Bandung masih berlaku di tengah pelonggaran PPKM. Selengkapnya sesaat lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami.